Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah. Pada zaman dahulu ada seorang penyair hebat yang sangat terkenal. Ia bernama Syekh Farazak. Ia selalu asyik memuji Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Dan ia mempunyai kebiasaan melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian ia berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membaca kasidah, yaitu syair pujian kepada Nabi. Ketika itu ada yang mendengar Syekh Farazak melantunkan kasidah yang memuji Rasulullah. Setelah selesai membaca kasidah, orang itu menemui Syekh Farazak dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Lantas Syekh Farazak menerima ajakan orang tersebut. Dan setelah berjalan jauh hingga keluar Madinah, sampailah ke rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad. Dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah Syekh Farazak lalu mengguntingnya. Dan ia berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih, tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Farazak terus menangis hingga ia tertidur. Dan ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah SAW mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair yaitu Syekh Farazak terbangun dari tidurnya, ia mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka Syekh Farazak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah SAW. Hingga di tahun selanjutnya, Syekh Farazak datang lagi menziarahi Rasulullah dan kembali membaca pujian-pujian itu untuk Rasulullah. Dan di saat itu datanglah seorang pemuda nan gagah serta berwajah cerah menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Anak muda itu pun meminta Syekh Farazak untuk masuk ke rumahnya. Yang akhirnya ia pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi. Dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Hingga keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Kemudian anak muda itu berkata,
Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja. Maka Syekh Farazak pun berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Wallahu a'lam. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad. Karena pujian kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh cinta, dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad berarti pula banyak mencintai beliau. Semakin banyak orang yang berzikir, berselawat dan memuji Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan semakin menjauhkan kita dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.